berkumpul di TK Mekarsari 2 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam kesempatan ini kita akan mengikuti berbagi praktik diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh CGP Angkatan 10 Ibu Nini Widarsi SPD AUD. Sebelum acara dimulai, baik ibu-ibu, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ke materi inti, yaitu pemaparan oleh Ibu Nini CGP Angkatan 10. Waktu sepenuhnya kami berikan kepada beliau. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Yang pertama dan utama adalah saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu yang sudah memenuhi undangan saya untuk dapat menghadiri kegiatan berbagi praktek baik, yaitu diseminasi budaya positif. Saya sebagai CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Wonogiri. Jika ada kurang dalam penyambutan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan seperti inilah keadaan TK saya. Semoga ini tidak akan mengurangi manfaat dari kegiatan kita hari ini. Baiklah Ibu, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai kegiatan diseminasi budaya positif pada kesempatan hari ini. Baik Ibu, kegiatan diseminasi budaya positif hari ini saya laksanakan untuk memenuhi tugas dari pendidikan guru penggerak Angkatan 10, di mana ini saya laksanakan dalam untuk memenuhi tugas aksi nyata submodul 1.4. Selama ini kurang lebih 2,5 bulan saya sudah menjalani pendidikan guru penggerak. Saya sudah mempelajari modul 1. Modul 1 ini terdiri dari 4 submodul. Untuk submodul yang pertama adalah filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian submodul 1.2 adalah nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Submodul 1.3 adalah visi guru penggerak yang dibuat melalui alur Bagja. Kemudian yang terakhir dari bahasan modul 1 adalah submodul 1.4 budaya positif. Tujuan dari mempelajari modul 1 pada pendidikan guru penggerak ini adalah untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yang pertama saya pelajari adalah submodul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ini menurut beliau kita sebagai pendidik adalah menuntun proses anak, di mana menuntun proses adalah kita memberikan pengajaran kepada anak sesuai dengan kodratnya. Kodrat anak ada 2, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman adalah seperti dapat digambarkan untuk pemahaman, kodrat zaman seperti saat ini adalah zaman era teknologi, di mana untuk zaman sekarang kita tidak akan menemukan anak, atau jarang sekali kita akan menemukan anak yang tidak mengenal gadget, terutama HP.
karena ini sudah zamannya memang seperti ini. Jadi mau tidak mau, mengizinkan maupun tidak mengizinkan, anak-anak tetap harus kita perkenalkan dengan HP, karena setiap perkembangan zaman itu ada nilai positif dan nilai negatifnya. Seperti HP juga ada dampak negatif, tetapi juga ada sisi positifnya. Jadi sungguh tidak baik juga kalau kita tidak memperkenalkan anak kita terhadap teknologi yang terbaru ini. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menghamba pada murid. Pendidikan menghamba pada murid di sini dimaksudkan murid sebagai subjek pembelajaran. Jadi jangan memperlakukan murid kita sebagai objek. Objek itu benda. Kalau subjek adalah makhluk hidup atau pemeran yang melaksanakan. Jadi di dalam proses pembelajaran kita harus memperlakukan murid kita sebagai manusia, jangan dianggap sebagai benda. Misalnya seperti digambarkan anak kita itu seperti plastisin, jadi dia akan menjadi seperti apa yang saya inginkan dengan berbagai cara yang saya lakukan. Itu ternyata salah Ibu. Tetapi pendidikan menghamba kepada murid adalah murid kita itu manusia. Jadi kebutuhan manusia, kebutuhan seorang anak itu adalah untuk belajar, bermain dengan cara mereka, bukan dengan cara kita. Dan tugas kita sebagai guru adalah untuk menjadi fasilitator, memfasilitasi tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya itu tadi, kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, guru ibarat petani. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu kita sebagai guru diibaratkan sebagai petani yang sedang bercocok tanam, dan murid kita adalah benih yang kita semai. Dari benih yang kita semai, misal kita menyemai jagung atau kacang, tugas kita adalah untuk merawat, memupuk, menjaga sehingga benih yang tumbuh itu tadi bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya, bukan sesuai dengan keinginan kita sebagai guru. Tugas kita hanya merawat, memupuk, menyiangi rumput-rumput, digambarkan seperti itu oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk modul 1.2 di sini membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak adalah yang pertama mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga inovatif, yang keempat kolaboratif, yang kelima berpihak kepada murid. Di sini dapat dijabarkan guru yang mandiri. Guru yang mandiri itu yang dapat melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab terhadap tugasnya, menyelesaikan tugasnya sendiri. Bukan berarti terus sendiri orang butuh kerjasama dengan orang lain, tidak. Tetapi apa yang menjadi kewajiban kita itu adalah tanggung jawab kita. Jadi kita harus bertanggung jawab kepada tugas kita. Kemudian reflektif. Reflektif adalah melihat kembali, merefleksi apa program kita. Itu harus kita jalankan sesuai dengan program. Setelah dijalankan program itu harus kita refleksi. Kita refleksi, kita lihat kembali, kita tengok program yang sedang kita jalankan, apakah ada kekurangan atau ada kelebihan. Jika ada kelebihan, kalau bisa ditingkatkan, kalau belum bisa kita berusaha untuk mempertahankan. Kemudian jika ada kekurangan, sebaiknya kita segera memperbaiki diri, kita mawas diri. Cara memperbaikinya bisa dengan melalui inovatif bisa. Inovatif itu guru yang selalu berpikiran untuk berkembang. Itu bisa kita lakukan setelah kita merefleksi kegiatan kita dapat berinovasi untuk meningkatkan. Kita harus kolaboratif, yaitu kita ada makhluk sosial yang membutuhkan bekerja sama dengan rekan guru lain, baik rekan guru di lembaga maupun di komunitas kita.
untuk mengembangkan segala bagian yang masih kurang nih untuk meningkatkan. Jadi kita perlu berkolaborasi, orang merasa paling. Jadi kita selalu merasa sebagai orang yang haus akan ilmu, selalu merasa orang yang butuh untuk belajar itu. Kemudian yang terakhir, berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid itu terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang terakhir tadi juga. Yang kedua tadi, bahwa kita menghamba kepada murid. Berpihak kepada murid yaitu memanusiakan murid kita. Kita tidak punya hak untuk merubah karakter murid kita, tidak punya hak untuk merubah bakat, tapi kita berkewajiban untuk memfasilitasi bakat dan mengarahkan, menuntun laku karakter anak murid kita agar menjadi lebih baik lagi. Kemudian peran guru penggerak. Peran guru penggerak yang pertama adalah pemimpin pembelajaran, yang kedua coach bagi guru lain, yang ketiga kolaboratif, yang keempat kepemimpinan murid, yang kelima komunitas praktisi. Untuk pemaparannya adalah pemimpin pembelajaran. Kita di kelas memperlakukan anak sebagai manusia, karena itu kita harus memimpin pembelajaran secara layak. Kita memfasilitasi anak, menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, bukan objek. Tugas kita hanya memfasilitasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik agar kreativitas dan inovasi anak bisa tumbuh, bukan dengan memberikan cetakan yang sudah jadi sehingga anak akan menjadi seperti apa yang kita inginkan. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, diharapkan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, seorang guru penggerak bisa menjadi coach. Coach itu pelatih, semacam pelatih, bukan orang yang paling pintar ya. Coach itu ya membantu teman-teman yang lain untuk lebih memahamkan tentang tujuan dari guru penggerak tadi, yaitu untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Kemudian kolaboratif tadi sama dengan yang nilai guru penggerak. Jadi harus bisa berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, dengan kepala sekolah, dengan stakeholder, dengan wali murid. Kemudian kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid hampir sama dengan pemimpin pembelajaran. Kita menjadi contoh, menjadi sosok yang digugu dan ditiru oleh murid. Kemudian komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini adalah komunitas-komunitas yang untuk menumbuhkan budaya positif, berbagi praktek baik seperti ini. Ini bisa disebut komunitas praktisi, berbagi praktek baik dengan sesama rekan guru, baik di lembaganya maupun dengan rekan guru di komunitasnya. Selanjutnya modul 1.3. Di sini kami membelajarkan tentang visi guru penggerak. Jadi sebagai guru penggerak, karena sebagai pemimpin pembelajaran itu dicetak untuk menjadi pemimpin. Memang ya, tujuan dari pendidikan guru penggerak ini memang untuk membentuk karakter pemimpin. Pemimpin dari pembelajaran, bisa pemimpin pembelajaran di kelas, bisa pemimpin pembelajaran di lembaga atau disebut kepala sekolah. Untuk membuat visi guru penggerak, yang pertama adalah untuk menjadikan perubahan di sekolah, maka diperlukan langkah yang tepat dengan merumuskan visi. Rumusan visi menggunakan metode inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Metode inquiry apresiatif itu adalah kita melihat ke dalam lembaga kita mencari keunggulan, kita mencari kelebihan dari lembaga kita. Itu namanya inquiry apresiatif, adalah kenali kelebihan yang dimiliki oleh lembaga kita. Kelebihan itu bisa berupa apa saja, bisa berupa sumber daya manusianya, juga bisa sarana prasarananya, juga hubungan relasi kita dengan stakeholder. Kalau seperti di tempat kita adalah guru yayasan,
maka hubungan kita dengan pemilik yayasan itu kelebihan-kelebihan atau inquiry apresiatif yang kita miliki. Sumber daya manusianya adalah guru-guru yang saya yakin guru-guru yang berpotensi. Kemudian sarana prasarananya, sarana prasarana sekarang sudah terpenuhi. Kita lebih mudah untuk memenuhi sarana prasarana di lembaga kita melalui dana BOSP. Saya yakin sekarang di lembaga kita masing-masing untuk sarana prasarana pembelajaran itu sudah bisa dibilang lumayan lengkap untuk memfasilitasi pembelajaran anak-anak. Kemudian setelah kita merumuskan visi melalui inquiry apresiatif, kita akan merumuskan visi melalui tahapan bagja. Tahapan bagja sendiri yaitu bagja itu ada sebuah singkatan, Bu. B-nya adalah buat pertanyaan utama. Aku kira ngopo to? Sekolah ini tak gawe dadi kaya ngopo to? Itu adalah buat pertanyaan utama. Kemudian sebentar Bu, ora ketok. Ambil pelajaran dari apa yang kita lihat tadi. Setelah aku kenali kekuatan di lembaga saya, aku pengen duwe angan-angan sekolahku tak kayak ini. Nah, setelah itu kita ambil pelajaran dari hal-hal positif yang kita temukan tadi. Aku pengen kayak gini, berarti aku kudu ngene. Setelah itu gali mimpi, G-nya gali mimpi. Orang sangat turu, ya. Kalau kita mau bermimpi itu harus tidur. Tetapi kalau gali mimpi, itu kita tidak perlu tidur, tapi kita punya angan-angan impian. Seperti kata-kata bijak, bermimpilah setinggi langit. Jika kamu jatuh maka masih ada bintang-bintang. Nah, sekolahan umur tak kayak koyo apa toh? Di pertanyaan tadi, buat pertanyaan. Kemudian apa tadi? Ambil pelajaran kita udah mikir kayak ngono kae kok kurang yo. Ngen aku iso mencapai si keinginanku, aku kudu merekrut sapa yo. Nah, untuk gali mimpi itu tadi, aku besok impianku 5 tahun ke depan, ya jangka panjangnya 5 tahun ke depan sekolah aku kudu dadi sekolahan percontohan. Misalnya ini nggih, wong mimpi kan iso setinggi-tingginya. Kudune 5 tahun ke depan sekolah aku dadi sekolahan percontohan. TK atau TKI Bas, TK desa, tetapi iso memperoleh minat yang banyak dari masyarakat, dan output dari sekolahanku ya kudu manusia-manusia yang berkualitas. Nah, itu gali mimpi kita. Kemudian BAG terus J, jabarkan rencana. Lalu mewujudkan 5 tahun ke depan sekolahnya dari sekolah unggulan, kudu duwe rencana. Rencana ini nek berdiri itu tidak akan sempurna. Kita membuat rencana, kita harus melibatkan komite, melibatkan wali murid, melibatkan stakeholder yang mempunyai pengaruh terhadap lembaga kita. Jadi sopo wae tau sing terlibat, kuwi sing terlibat kuwi perane ngopo wae. Nah, itu udah dirancang. Terus JA, J sudah, terus A. Ambil eksekusi. Nek wis kowe mau wis sapa wis sing terlibat wis, terus ambil eksekusi. Berarti nek cita-cita gue 5 tahun ke depan sekolahku jadi sekolah unggulan, berarti setahun ke depan ini aku harus berencana, aku arepnya ngopo. Jadi dengan merumuskan bagja, visi sekolah kita dapat terbentuk, yang diawali biasanya dengan mewujudkan, seperti yang kemarin diisikan oleh Bu Pengawas di pertemuan GDKI. Visi itu kata pertamanya mewujudkan atau terwujudnya. Jadi itu bisa kita peroleh orang, jadi mungkin orang berkopi paste di sini selembaga ono
ngerti dhewe. Oh aku ki sekolahku tak gawe kepiye wong sekolahku kuwi mau. Kan kita sudah inquiry apresiatif ya, sudah menemukan kekuatan yang ada di lembaga kita. Oh gandeng sekolahku ki sarana prasaranane koyo ngene, sumber dayane koyo ngene. Aku pengen sekolah aku ki kedepannya koyo ngene, ngerti. Itu tadi melalui alur baca tadi. Kemudian untuk submodul yang terakhir adalah budaya positif. Budaya positif merupakan tumbuhnya budaya positif di sekolah akan menjadi perubahan baru dalam menciptakan ekosistem positif yang menggerakkan komponen sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan untuk menuntut karakter yang baik. Budaya positif sebagai proses untuk menumbuhkan motivasi warga sekolah dengan kontrol diri dan serta penguatan karakter di sekolah. Hal ini akan menjadi unsur utama dalam memajukan pendidikan di Indonesia yang berbasis karakter. Karena jujur saja untuk waktu-waktu sekarang anak-anak kita sedang mengalami krisis karakter. Jadi kita adalah ujung tombak untuk menumbuhkan karakter. Makanya Mas Menteri ini dewi niku arep jarine yang sepuh-sepuh, guru-guru sepuh orang sekolah dunia pendidikan, tapi beliau adalah praktisi yang berpikiran jauh ke depan. Makanya beliau meluncurkan kurikulum merdeka dan program profil pelajar Pancasila. Itu karena beliau melihat generasi-generasi muda kita itu kehilangan karakter, kehilangan pegangan. Generasi muda kita itu berkiblat kepada K-pop, berkiblat kepada metal. Jadi mereka itu kadang lupa asal usulnya, oh alah, aku ki wong Indonesia, harusnya aku mempunyai jiwa Pancasila. Mereka kebanyakan apalagi kemarin dampak dari COVID 2 tahun itu kita punya lost generation. 2 tahun tanpa pembelajaran itu belum bayangnya 2 tahun yang lost generation. 2 tahun kemarin itu nanti 10 tahun 15 tahun ke depan itu kan acil bayang lawangan bulan itu merinding sampai bayangnya. Karena itu tugas kita sebagai guru, sebagai ujung tombak untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berkarakter seperti profil pelajar Pancasila. Itu tugas kita. Kemudian refleksi dari modul 1 yang telah saya pelajari adalah sebagai seorang pendidik perlu kembali melakukan aksi positif terkait perubahan dan pengembangan karakter di sekolah. Dan kemajuan teknologi sekarang ini dengan munculnya teknologi kecerdasan artifisial atau AI yang menjadi tantangan bagi guru dalam etika dan penanaman karakter. Sangat diperlukan inovasi, kolaborasi, serta refleksi dalam proses perubahan yang saat ini tengah berlangsung. Kita sedang krisis karakter, sedang krisis mental. Bocah cekelane HP, nonton YouTube tanpa pengawasan, terus menirukan kata-kata yang bisa dibilang adalah kata-kata negatif. Apalagi sekarang sudah muncul AI, kecerdasan buatan itu mengerikan begitu. Belum kan ngeri kali AI itu, dia bisa meniru suara. Terus ada lagu baru, tahu-tahu kok Pak Jokowi wis nyanyi. Ternyata itu yang nyanyi bukan Pak Jokowi, tapi lagu niku di AI pakai suara, pakai teknologi AI. Ngerti-ngerti Pak Jokowi wis nyanyi, padahal Pak Jokowi tidak pernah menyanyikan lagu itu. Itu hanya melalui teknologi AI atau kecerdasan. Seperti juga yang pernah dijabarkan oleh ibu pengawas kita, saiki kita nggak perlu pusing-pusing membuat modul ajar, membuat peta konsep. Wes ngetik wae dengan aplikasi apa itu yang pernah dijelaskan oleh ibu pengawas itu, ngetik neng kono kanggo teknologi AI muncul dewe. Jadi kita begitu dimanjakan oleh teknologi sehingga sebenarnya tanpa disadari kita sedang dibunuh karakter kita, kreativitas kita sedang dibunuh. Kita dimanjakan dengan teknologi yang maju begitu pesatnya. Ya niku wong nyambut gawe nek saiki ki awake golek kepenake golek ora kesele. Kuwi wis ngejek ning AI garakan rampung.
Tetapi apakah nek mengajar iso jenenge AI? Anaknya dia jadi apa? Nah, karena itu mari kita tetap menjadi guru yang memiliki kebajikan, memiliki budaya positif, agar terbentuk profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman tentang konsep-konsep inti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal menarik dan yang tidak terduga? Bareng ya mereka. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi tugas kita sekarang, enak rumah wis dicekeli HP, karakternya dibentuk oleh HP. Tugas kita di sekolah membantu menuntun lakunya anak agar tetap berkarakter, ora kehilangan jati dirinya, agar tidak kehilangan jati dirinya. Kita di sekolah mulane digalakkan bocah aja kudu diwenehi kertas, karena tugas kita sekarang lebih ke mengembalikan jati diri anak-anak kita, menumbuhkan karakternya. Nah, kemudian teori kontrol dan posisi kontrol guru. Setiap manusia memiliki kontrol dalam dirinya, diantaranya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini posisinya diri. Kira-kira awake dengan posisi apa Bu? Penghukum, nopo pembuat rasa bersalah, nopo sebagai teman, kalau muridnya dulu nih, nopo pemantau atau manajer. Di antara teman dan pemantau itu, manajer mungkin belum belajar untuk itu. Di sini posisi kontrol terendah adalah sebagai penghukum. Itu biasanya guru-guru zaman kolonialis. Aku sosok dia tahu Bu. Saya juga pernah berada di posisi sebagai penghukum. Kulo ngakoni dosa kulo. Kulo yo tahu. Nek pas emosi bocah rawane, saya juga pernah mengalami di posisi itu tanpa kita sadar. Seperti bodoh, sok berat ngedrop dan kita bengok. Terus kamu nek nggak mau mendengarkan bu guru, nah itu sudah sebagai menghukum. Kamu keluar, bahkan sok-soknya saya ini kebangetan ya sok dari penghukum loh itu. Tenang, tanpa kita sadari, saya pernah berada di posisi ini. Engkau terus kena bantuin sok elek terus jadi pembuat rasa bersalah. Kowe iki omahmu ado rene esuk kami ora mesakne ibumu. Ki rene kowe ora gatekne, rene iki sekolah. Ki kowe kok nek mulai ra iso apa-apa kowe ora mesakne ibumu, bapakmu kerja golek duit, gue nyekolahne kowe. Ini pembuat merasa bersalah. Anak akan merasa dirinya menjadi orang yang buruk Bu, ternyata dampaknya luar biasa. Tapi saya juga mengakui saya pernah melakukan ini. Sebelum saya mengikuti guru penggerak, saya pernah melakukannya. Saya belum tahu. Ternyata itu dampaknya ke mental anak. Anak akan menjadi orang yang gagal, merasa aku kilo tukang gawe, ibuku merasa. Dia akan menjadi anak yang minderan, orang percaya diri. Ketika kita menjadi penghukum dan pembuat rasa bersalah, anak-anak kita akan menjadi anak yang minderan dan tidak percaya diri. Kemudian menjadi teman. Nah, ini menjadi teman kita untuk lumayan. Tapi kadang-kadang karena kita memposisikan diri kita sebagai teman, murid kita kuwi karo awake dhewe kurang ngajeni. Sopan santunnya kurang. Jane apik. Tetapi kan sopan santunnya anak jadi kurang. Kalau gurune ya kaya karo kancane kok kaya iki duduke kancaku kok. Etikanya kurang. Nah, jadi kan belum baik ya.
masih ada di atasnya pemantau. Kalau pemantau ini kayak mandor, bunga mati nyaketi, gayanya tukang gaya cat portofolio. Jadi gurunya bocah pola apa catet. Jadi Merdeka Belajar pola yang kan catet baik. Nah, ternyata ini juga belum bisa memberikan dampak yang baik kepada murid kita. Yang posisi tertinggi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Ketika kita menjadi manajer ini ngurus KPKP. Artisnya artis ini kan di manajer ini, manajer artis yang ngurusi kontrak, ngurusi istirahat, ngurusi panganan kudu opo, kapan kudu treatment seperti itu. Kita ke murid kita menjadi fasilitator yang menuntun laku anak itu tadi. Kalau kita manajer, enak anak saya melakukan kesalahan. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjudge, tidak langsung menghakimi, tetapi kita menanyakan kepada anak, kenapa kamu melakukan hal tersebut, alasannya apa. Terus untuk misal anak lalu bu aku ikut gojikan, nah kita bisa mengarahkan, oh ternyata gojikan berarti dia membutuhkan kesenangan toh. Kita mengarahkan, oh ternyata nek gojikan itu orang kudu jiliti titik kancane. Kita bisa menggunakan cara yang lain. Gen, kamu tidak dibenci temanmu. Jadi dengan cara manajer, menjadi posisi kontrol manajer itu tadi, kita memperbaiki kesalahan anak tanpa merusak mentalnya, dan kita bisa mengembalikan anak kepada komunitasnya dalam wujud kondisi yang jauh lebih baik lagi. Itu harapan kita. Ini masih menjadi impian Bu. Kulo kan bisa menjadi impian. Pengen memiliki kontrol terhadap murid sebagai manajer. Kita belajar pelan-pelan karena semua itu nggak bisa instan ya. Kita alon-alon. Sing iki ayu alon-alon ditinggalke, sing elek-elek. Kulo yo susah ngerasa wujud mungkin. Ya, tapi karena kita manusia ya. Terus teori motivasi dan kebutuhan manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang mendasari setiap perilakunya. Maka kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kasih sayang dan ingin diterima, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Nah, niki adalah alasan anak-anak murid kita, bahkan alasan kita untuk melakukan sesuatu. Murid dhewe kae nek tukaran geleke ditekoi, ngopo kok bingung. Ternyata ada yang sing siji iki caper, pengen digadakne gurune. Sing siji bertahan hidup, bales mergone lho kae lho Bu. Aku ditumpuk ya tak bales karena dia dalam tahap bertahan hidup. Kemudian ada lagi yang kesenangan itu ngidik-idik koncone ngelantik kancane nangis, nek kancane merasa diri dia senang. Dia mencari kesenangan dengan cara menjahili temannya. Kemudian kebebasannya dijak pelajaran sak senenge dhewe karena dia ingin kebebasan. Orang gelem gadekne muah polahe ora genah, enek sing munggiyah meja, nlusuk meja. Ini murid kula. Murid dengan mesti boten. Dan penguasaan itu bocah biasanya minder ya. Aku lagi diajane guru kae aku ra iso nangis. Kula gadah murid ngoten niku. Dia membutuhkan kebutuhan penguasaan. Misalnya guru melipat, ki wis dibilang guru nanti yang nggak bisa nggak usah rewel, nanti dibantu guru. Nangis guru karena dia sudah minder dulu. Aku kok nek ra iso piye. Nah, itu kebutuhan akan penguasaan. Kemudian hukuman dan penghargaan. Penghargaan adalah sebuah hukuman. Ketika asumsi tentang perubahan hanya tergantung pada penghargaan yang diberikan. Niki sing awake cek sok kleru. Awake iki sok kayak bintang nggih. Pagi teko. Nanti yang duduknya anteng mengikuti pelajaran dengan baik pulang dapat bintang 4. Tujuan kita dan bocah sinau tertib.
mulai pinter itu pengennya dulu. Ternyata memberikan penghargaan sama dengan kita menghukum anak. Nek orang ditawani ngono kuwi kira-kira bocah sedina anteng apa mboten? Mboten, wong antengnya mergo kepengin entuk apa pengen itu hadiah. Ternyata memberi hadiah sama juga dengan menghukum anak, Bu, karena tidak bisa menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk menjadi murid yang baik. Misalnya ya latihan, aku pernah kepikiran, Bu, muridku kan fokusnya luar. Iki apa anggur nek latihan angklung, nek latihan angklung, nek gelem fokus latihan angklung, nek bare tak kayak permen sitok-sitok. Ngono ketoke fokus. Nek belum sampai saya laksanakan yang itu, aku wis entuk ilmu sing kuwi mau. Ternyata kurang tak praktekin. Yang sudah saya praktekkan gini wow, memberi bintang. Cara ngono sing duduke anteng dhewe kuwi sing ora anteng ramule. Lah. Nggih sami nggih berarti. Ternyata itu salah loh. Kita tidak menumbuhkan motivasi anak untuk anteng dari dalam diri anak. Ketika anak ki anteng mergo pengen mulai dhisik itu salah. Kecuali bocah ki sadar. Nek bocah sekolah ki memang aku kudu anteng, kudu memperhatikan bu guru yang bisa mendapatkan ilmu, itu namanya motivasi intrinsik. Tapi kula nggih mboten nyalahke wong awake muride TK. Apa yo wis gagas tekan semono kuwi. Nah, gini kita mulai belajar sedikit-sedikit nggih Bu, nek kon berubah langsung yang kuwi salah pun ora iso. Ini mungkin alon-alon kita mulai merubah. Nah, lanjutnya adalah segitiga restitusi. Dan ini gue ngatasi ngenora hadiah penghargaan adalah hubungan. Kita melaksanakan segitiga restitusi. Salah satu strategi budaya positif yang relevan dengan merdeka belajar yakni melalui keyakinan kelas atau sekolah dengan menerapkan segitiga restitusi. Melalui penerapan segitiga restitusi, guru juga dapat membimbing peserta didik dalam membiasakan perilaku positif agar terwujud peserta didik yang merdeka. Puncaknya modul 1 adalah restitusi. Restitusi ini ada alurnya, 3 yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah segitiga restitusi. Ini solusi untuk kita menyelesaikan masalah niku yang anak merasa biar tidak mengharapkan penghargaan agar muncul motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri dengan cara melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah yang kita lakukan untuk merestitusi anak. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu kita memberitahukan kepada anak bahwa yang dilakukan itu salah tapi tidak menghakimi. Kemudian menstabilkan identitas. Aku ki murid ki tekan yang sekolahan pengen sinau, pengen pinter. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Aku ke sekolah, aku mau yang sekolah karena aku adalah seorang murid. Muridku yang sekolah pengen pinter. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa sih mbok yakini dari perbuatan yang kamu lakukan? Itu ternyata aku salah dan aku harus melakukan ini untuk memperbaiki kesalahan, dan besok lagi aku harus melakukan yang seperti ini agar tidak terjadi kesalahan berulang lagi. Niki kula nggih pun nyobi
melakukan segitiga restitusi pada murid saya yang sering terlambat. Tapi ya namanya anak TK ya, ini murid yang satu, murid kawin. Ini murid spesial. Tapi saya punya murid lagi, ya. Kalian sedang sekolah terlambat lagi ya? Iya. Kenapa kalian sering sekali datang terlambat? Hanya siangan. Oh. Ini apa namanya? Bapak sehari bisa makan sendiri. Nih, saya bertanya. Kalian kalau pagi sarapan makan sendiri. Iya. Gak apa-apa kalian restitusi di sini tidak akan mencari siapa yang salah. Dulu juga pernah kita terlambat. Kita manusia, kita juga pernah melakukan kesalahan. Nah, tetapi sebagai anak sekolah kita harus menjadi kedisiplinan. Jadi ke sekolah usahakan untuk datangnya tidak terlambat ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan agar datangnya tidak terlambat ya? Programnya harus lebih pagi lagi dan sarapannya bisa lebih pagi dan cepat ya. Terus itu kalian sudah tahu ya caranya agar besok-besok lagi datangnya tidak terlambat ya. Kalian bersedia untuk memperbaiki seperti kesepakatan di kelas kita bahwa harus datang tepat. Maka sebenarnya tadi kesepakatan di kelas kita dan datangnya 7 ya, 10 atau setengah 8 yang sudah sampai sekolah ya. Jadi besok akan saya datang ke sekolah tepat waktu jam 7.30. Kalian harus lalu cara lebih pagi, bangunnya lebih pagi. Oke kalian, terima kasih ya. Kita lanjutkan ya Bu. Hal menarik dan di luar dugaan. Kalau di ini pas mempelajari modul 1.4 ini, hal menarik dan di luar dugaan adalah minggu. Ternyata memberikan pujian, memberikan penghargaan, memberikan hadiah sama dengan memberikan hukuman kepada anak. Niku, kalau kaget. Dan selama ini kan bocah anteng itu hebat, sip dapat bintang gitu. Ternyata itu kok salah. Ternyata itu dapat mematikan kreativitas dan menurunkan kualitas anak-anak kita, karena ternyata anak-anak melakukan hal baik karena punya tujuan pengen dialem, pengen dikai bintang, pengen dikai hadiah. Waduh, ini waktu kalian jenengan kalau kaget. Tapi kita dengan seperti itu kan nanti anak sesuk ngomong terus iso anteng, terus iso jadi anak yang sesuai yang kita inginkan. Ternyata itu kita salah. Harus nurut gara-gara guru ternyata salah. Jadi pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif, baik lingkungan kelas maupun sekolah? Bagaimanakah perasaan ketika mengalami hal-hal tersebut? Nah, awalnya tujuannya memperbaiki keadaan. Awal yang keliru-keliru kita berusaha memperbaiki dengan cara melakukan restitusi niku. Sebenarnya kayak murid kula niku direstitusi selama ini secara tidak sadar. Ternyata aslinya awalnya wis pernah melakukan restitusi sebelum mempelajari Niki sebenarnya pernah melakukan restitusi. Kalau ada anak yang berkelahi, kita panggil dua-duanya, ditekoi permasalahannya ngopo kok mau kuwi. Itu sebenarnya kita sudah melakukan restitusi dengan tidak langsung menghukum. Itu kita sudah melakukan restitusi. Cuma alurnya kita masih belum, harusnya kan 3 alur. Kita kemarin belum. Dan ternyata
restitusi yang benar kan dilakukan secara privat, tidak di tempat umum, agar anak tidak merasa minder. Tapi dulu kan kita panggil, ini apa? Ya gini, temannya ada anak yang males belajar. Woi ngopo kok males? Ngopo orang gerak ngopo? Anu bu, bocahnya tercurhat cerita. Sudah pernah deh? Kan secara tidak langsung kita sudah pernah melakukan restitusi. Hanya alurnya belum sesuai dengan segitiga restitusi. Setidaknya kita sudah pernah melaksanakan restitusi. Tetapi kadang kita bertentangan dengan orang tua. Niatnya dhewe nek bocah nek wong tuwa ngarani nakal, orang ngatene gablek kuwi kita lakukan pendekatan secara kekeluargaan agar anak tidak menjadi anak yang pembangkang. Tapi ternyata karepe wong tuwa sok-sok mang jiwit lho Bu. Wali murid kula ndang nek mboten gatekne niku mang jiwit lho Bu. Mang dukane lho Bu. Itu wali murid saya. Ada yang seperti itu. Sok-sok sing terke edoke yang seperti itu. Nek anakmu putu kula niku mboten gatekne mang jiwit lho Bu. Kan ada, saya punya anak terlambat bicara, speech delay. Itu dia anggur tekan sekolahan, wayang pelajaran, saya dianggap seperti HP, seperti TV. Jadi dia enak aja, nggak gojek tuh, tapi dia nontonnya saya tuh sambil tiduran. Karena di rumah yang ngomong HP, HP itu kan nggak bisa interaksi dua arah, jadi satu arah tok. Jadi saya yang ngomong, dia yang menikmati. Turun. Nah, saya kan berarti di rumah jangan diajak komunikasi. Kan ilmu komunikasinya cuma satu arah. Yuk tak dekati ya. Ayo mendengarkan anak soleh, anak baik, nanti biar pintar. Ternyata anaknya cerdas dulu. Dia harus turun, tapi dia cerdas. Tapi dia nggak bisa mengungkapkan karena dia nggak pernah berkomunikasi, ngomong nggak bisa. Baik sih kata dia. Nek tukuran ini orang jiwit gitu. Tek dijiwit pribun tambahan. Nek pulau jiwit, sesok gak sekolah. Wong bunyi galak jiwit lagi. Nah, contoh jaringan tenang. 3 bulan di sini, pulau paling jamin 3 bulan di sini niki mengke wis ilang ya turun-turun kaget. Setiap hari saya dekati, saya ajak ngobrol. Karena apa? Dia hanya butuh teman ngobrol. Karena selama ini hanya komunikasi satu arah, hanya menyimak HP, tidak diajak ngobrol. Akhirnya dia speech delay. Guru ini dianggap kaya HP. HP orang ajak ngomong. HP ini berdimukne kalau ditonton. Saya merasanya seperti itu. Karena apa? Dia itu nyimak, tapi santai. Kaya nek dia mainan HP. Terus setelah itu dia aslinya paham, tapi nggak bisa mengungkapkan. Nah, itu secara tidak langsung saya sudah melakukan restitusi kepada anak itu. Saya ajak ngobrol, setiap hari saya tanya, penting nggak penting sedikit pun, walaupun itu hanya obrolan sedikit, saya ajak ngomong. Akhirnya dia mulai bisa komunikasi dua arah, 3 anak, 1 perempuan, 2 laki-laki saya yang speech delay. Yang satu bukan turun, yang satu dolanan sendiri, fokusnya kemana-mana. Itu awalnya juga nggak bisa komunikasi. Dijak ngobrol ngomong raiso jawab, nggak bisa menjawab ditanya. Bukan nggak bisa ngomong loh ya, tapi nggak bisa menjawab. Akhirnya lambat-lambat sering dipanggil namanya. Ayo Dika, diajak ngomong, diajak jagungan, ditanya. Setiap datang ditanya. Dulu awal-awal itu ditanya, tadi sarapan nggak aja nggak bisa jawab loh. Sarapan nggak itu nggak bisa jawab, karena dia nggak pernah komunikasi dua arah. Kebetulan dia dititipkan di budenya, ibunya kerja dagang di Jakarta, dititipkan budenya juga punya usaha. Jadi gue penting orang lewat sekali HP. Ditekoi tadi sarapan nggak bisa jawab. Gak bisa jawab. Itu lama. Loadingnya itu untuk jawab sarapan gak itu loading dulu. Lama. Tapi alhamdulillah sekarang sudah cerita. Cerewet orangnya. Yang satu. Kalau yang satu itu yang speech delay-nya parah itu
walaupun urung gelem nek ora ditekoki ora terus memang dia dasarnya orangnya mungkin pendiam juga ya. Nek ora ditekoki ora cerita. Nek ditekoki sudah mulai mau berbicara. Lek sing wedok juga begitu. Tapi ya nek sing wedok itu kalau gurunya terangnya dia masih sibuk sendiri, cari kesibukan sendiri. Kalau yang dua laki-laki sudah mulai bisa fokusnya sudah mulai bagus. Kalau sing wedok itu anteng, mau ngerenek suaranya. Dia nggak pede ngomong karena cadel juga. Terus dia nggak pede ngomong karena nek ngomong yang koncone sing ngomongnya cedak diseneni. Mergone ngomongnya cadel, diseneni jangan loh. Dia biar latihan ngomong. Biasa nih pun sidik-sidik nek ditekoki wis mbak amin. Nah, itu kadang kita untuk melakukan restitusi terkendala oleh orang tua, karena orang tua maunya nek sekolah ki patuh nurut lingguh. Nah, kadang mereka melakukan tindakan anarkis seperti itu, konjiwit lah, konbektak lah, seperti itu, suruh marahi seperti itu. Nah, di sini diperlukan kolaborasi, kita membutuhkan kelas parenting, kita sampaikan kepada program kita di awal tahun ini, kita sampaikan kepada wali murid. Kita minta kalau sekolah di sini untuk dipercayakan kepada kita dan minta izin untuk anaknya dididik nih, oke? Nah itu kita sampaikan juga program kita bahwasanya di sini anak tidak diberikan kekerasan. Walaupun seperti apa kelakuannya anak, kita akan mengingatkan dalam batasan-batasan yang manusiawi. Untuk membahas masalah terkait dengan budaya positif dan praktek pendidikan restitusi untuk solusi menghadapi perilaku peserta didik, ini perlu disampaikan kepada wali murid. Hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Yang pertama yang perlu dilakukan untuk membuat kelas yang nyaman, aman bagi anak-anak. Kalau dulu kita punya tata tertib ya. Tata tertib itu yang buat cinta guru. Nah, ternyata itu salah. Kuwi iki tata tertib yang sing gawe guru, kuwi lagu kemauane guru, keinginane guru. Jenengan apa pernah menanyakan nek tata tertib kaya ngene iki kowe seneng ora cah? Ternyata tata tertib itu sekarang sudah tidak relevan. Wis ora relevan tinggo pembelajaran zaman saiki. Jadi sekarang kita harus mulai merubah. Tata tertib itu sudah tidak relevan untuk zaman sekarang. Zaman sekarang adalah keyakinan kelas yang dibuat melalui kesepakatan kelas. Nek kesepakatan kelas itu sing damel guru kok apa guru kalih murid, guru sama murid. Nah, kita nggak perlu menanyakan banyak-banyak, kita cukup menanyakan kata kunci. Pengen kelas kayak ngapa tuh Cak? Bersih bu, tertib bu. Cantik kan bisa loh jawab ya. Kalau sudah mempraktekkan. Tapi video pembuat keyakinan kelas saya belum saya pindah ke laptop tadi malam kelupaan. Itu nek kelasnya nek sampah ki nyaman ora to Cak? Tidak bu. Lah apa yang harus kita lakukan? Nek bar maaf, bar mengunte bekasnya sampai dibuang ke tempat sampah, tenang ya. Kita cuma kayak gitu. Sepakat? Sepakat bu. Tenang ya. Ya. Terus nek ngarep pintu kae oke sepatu ke sandal nek lewat piye to anak-anak? Ora penak bu kesandung tiba. Nah terus menurut kesandung tiba apa yang harus dilakukan? Sepatu ke kudune dikene ngontrak lho bu. Tenang ya, sepakat ya. Sepakat bu. Nah berarti sesuk teko sekolah sepatu ditaruh mana? Di rak bu, nek pulang sandalnya juga ditaruh di rak. Oke sepakat. Terus nek pas pelajaran nek bunyi nerang nek terus ada yang bicara sendiri, ke kepiye ta Cah? Orang krungu bu. Tenang ya, sepakat ya. Sepakat bu. Nah berarti sesuk teko sekolah sepatu ditaruh di rak. Oke sepakat. Terus nek pas pelajaran nek bunyi nerang nek terus ada yang bicara sendiri, ke kepiye ta Cah? Orang krungu bu. Tenang ya, sepakat ya.
Nah, padahal Bu Guru sedang berbagi apa? Ilmu. Lah men ilmune Bu Guru bisa didengarkan, apa yang harus dilakukan? Nah, pas Bu Guru omong, kabeh menang Bu. Betul, pinter, sepakat ya, sepakat. Lah kok nek pengen tekok piye? Saya Bu, mana Bu? Oh iya, berarti nek anak tanya, angkat tangan dulu ya. Iya, tenang ya. Berarti pas Bu Guru ngendiko, adik-adik boleh bertanya belum? Belum Bu, angkat tangan dulu ya. Sepakat ya? Sepakat. Tapi karena kita murid kita TK, kita harus sering mengingatkan. Itu kemarin sudah dibuat kesepakatan kelas saya, ditulis di kertas kecil aja simbol. Karena murid itu nek mau tulisan oke kan banyak yang belum bisa. Jadi digambar. Membuang sampah ke tempat sampah ngoten digambari tempat sampah. Terus menaruh rak di sepatu di rak yang digambari rak kayak gambar sepatu. Terus tasnya kalau sampai di sekolah dikelompok ning ndi cah? Opo ora lubu? Ganggu nek dolanan lha ditaruh mana? Ditaruh di rak. Nah, teko nek. Ayo ini punya siapa? Kemarin kesepakatannya apa? Oh, Bu lali. Di tempat saya sudah berjalan. Iya Bu lali. Sepatunya apa sih mengarep lawang? Jadi tinggal ngebuang. Lali Bu, lali diambil ditaruh di rak. Sampah juga begitu. Alat tulis setelah digunakan bagaimana? Dikembalikan ke rak keranjangnya. Alhamdulillah Bu di sini. Kesepakatan kelas sudah mulai bisa berjalan, hanya belum pindahan ini belum saya tempel. Kemarin saya buatnya di kelas sementara. Di sini belum saya tempel. Itu untuk mengatasi permasalahan di kelas kita bisa menggunakan segitiga restitusi dan kesepakatan kelas. Alur kesepakatan kelas begitu tadi kita membuat alur keyakinan kelas kita buat melalui kesepakatan bersama-sama, dilakukan bersama anak-anak dulu. Yang sudah disepakati kemudian ditulis dan ditempel. Nanti kalau ada anak yang melanggar kita ingatkan tentang kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi wis ora kaya biyen dadak dukung komade ora entuk melu kelas Bu Guru. Kita usahakan mulai dikurangi nggih. Praktek segitiga restitusi ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya tanpa kita sadari kita sudah sering melakukan praktek segitiga restitusi meskipun alurnya belum sesuai, tetapi tanpa kita sadari kita sudah pernah melakukan. Konsep lain yang perlu dipelajari. Konsep lain selain itu tadi dari modul yang perlu dipelajari adalah yang pertama melakukan analisis terhadap karakter peserta didik itu penting. Kados mriki kita harus tahu latar belakang pendidikan orang tuanya di sini. Terus latar belakang pekerjaan, latar belakang wilayah itu, karakter wilayah itu berpengaruh banget terhadap karakter anak-anak kita. Jadi ketika kita punya lembaga di sini, kita harus tahu itu, harus mengenal agar kita juga dapat memfasilitasi anak-anak kita. Kadang kan mriki kalih nggih kula niku pun bedane atur. Secara latar belakang pendidikan orang tua itu sudah sangat mempengaruhi untuk karakter anak-anak. Kemudian kita juga harus mengenali potensi, minat dan bakat serta karakter dasarnya. Seperti di sini ada ekstra mewarnai, ekstra agama, ekstra nyanyi, ekstra musik. Dan yang kedua, teknik komunikasi yang tepat dalam membangun kolaborasi dengan orang tua dan guru kelas sebagai pendamping peserta didik. Program yang kita jalankan di sekolah, kalau hanya di sekolah saja berapa jam dong kita itu di sekolah sama anak-anak, kan nggak lama. Itu tidak akan efektif Bu kalau kita tidak menyampaikan kepada orang tua dan agar ditindaklanjuti di rumah. Budaya positif sebagai proses untuk menumbuhkan motivasi warga sekolah dengan kontrol diri dan serta penguatan karakter di sekolah. Hal ini akan menjadi unsur utama dalam memajukan pendidikan di Indonesia yang berbasis karakter. Dan akhirnya
dengan kita menjadi fasilitator untuk memperbaiki karakter anak kita yang sekarang mulai krisis, nanti di tahun 2045 mudah-mudahan itu katanya masa keemasan bangsa kita. Mudah-mudahan nggak hanya kesejahteraannya saja yang baik, tapi karakter bangsa kita kuat, bahwa kita adalah manusia-manusia Pancasila. Kita adalah ujung tombak untuk memperbaiki karakter anak-anak kita, untuk membentuk profil pelajar Indonesia, manusia Indonesia yang memiliki karakter Pancasila, yang ora lali karo jati diri ini. Semoga anak-anak kita ke depan menjadi manusia-manusia unggul yang berbudi pekerti dan berkarakter yang kuat. Begitu. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Ada pantun dari saya untuk penutup. Buah semangka dicampur gula, dinikmati seluruh keluarga. Dalam profil pelajar Pancasila, nilai luhur bangsa tetap terjaga. Oke, itu tadi kurang lebihnya pemaparan dari saya. Selanjutnya kita akan pulang langsung ya, nggak usah ke moderator. Sesi tanya jawab, monggo ada yang mau ditanyakan silahkan. Dari belakang dulu Ibu. Dari Bu Dwi Lestari. Monggo ceritane. Ya, terima kasih. Di sini saya mau bertanya Bu. Tadi di konsep inti disiplin positif ada guru sebagai kontrol manajer, itu yang bagaimana ya Bu? Di sini saya kurang paham. Tolong jelaskan. Terima kasih. Oke, saya catat dulu pertanyaan Bu Dwi sebagai guru sebagai kontrol manajer. Nanti saya jawab nanti ya. Kita tampung dulu ya. Kita lanjut jika masih ada yang ingin bertanya lagi. Tadi Bu Lestari sampun mengangkat tangan. Terima kasih yang sudah diberikan. Tadi sudah dipaparkan tentang segitiga restitusi, tentang segitiga restitusi yang dengan kasus-kasus dari peserta didik begitu ya. Saya mau bertanya, kasus seperti apa yang bisa direstitusi? Terima kasih. Ini langsung dijawab atau masih ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan lagi atau langsung? Atau ini jawab dulu ya? Ini ada dua, saya jawab dulu. Kalau mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ini saya jawab dulu. Tadi dari Bu Dwi Lestari, guru sebagai kontrol manager. Seperti yang sudah saya jelaskan lagi, Ibu, guru sebagai memiliki kontrol sebagai manajer adalah posisi kontrol guru yang paling tinggi dan impian. Itu karena melalui posisi kontrol ini kita sudah tidak melakukan hukuman, sudah tidak memberikan perasaan bersalah, menjadikan anak merasa jadi orang yang gagal itu tadi, dengan cara mencari sumber dari permasalahan, yaitu dengan menanyakan kepada anak ada masalah apa, lalu kita mencari tahu kebutuhan dasar anak yang diinginkan, kenapa sampai terjadi kesalahan itu. Setelah itu kita memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Jadi sebagai guru sebagai manajer ini akan memberikan anak, menjadikan anak
sebagai anak yang lebih percaya diri, mampu menghadapi masalah, memiliki karakter yang kuat, dan bertanggung jawab terhadap apa yang setelah diperbuatnya. Maka juga sudah. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua tadi dari Bu Rita Sari. Kasus seperti apa yang bisa direstitusi? Kasus yang bisa direstitusi itu bisa dibilang kasus yang berdampak signifikan. Misalnya keterlambatan, itu yang terjadi sudah berulang-ulang. Kalau hanya baru sekali, itu kan ada alasannya apa. Kalau hanya dalam sekolah setahun itu bertelat pisan, itu mesti ya alasannya. Tapi yang sudah setiap hari kok terulang sudah diingatkan, besok masih terulang lagi. Misal contohnya ya, kasus yang seperti itu dampaknya kan signifikan. Ini kalau tidak diperbaiki dengan restitusi, takutnya akan terbawa sampai ke jenjang pendidikan selanjutnya. Misalnya selalu setiap hari jaili koncone baik nek pisan misalnya ubah di orang sengaja nyamuk, itu kan karena tidak sengaja. Tapi saya ini ngono dilekne, oh tidak sengaja Bu, oh ya udah minta maaf. Ternyata sesuk ujug ngono terus. Itu perlu kita restitusi untuk memvalidasi kesalahan anak tadi, menguatkan identitasnya. Oh nek uang ki karo uang, nek kowe ganti jaili ojo jaili, nek kowe gelem jaili, nek diwales ojo nangis. Itu kita menguatkan identitas, kemudian menanyakan keyakinannya. Nah, itu perlu kita lakukan untuk kasus-kasus yang berdampak signifikan seperti itu ya. Curangnya surat terkendali. Karena takutnya kalau tidak segera direstitusi, itu nanti akan terbawa sampai ke jenjang pendidikan selanjutnya. Nganggo seragam, wong sekolahnya nek seragame. Nek sekolah mlebune kudu nganggo klambi sing disenengi wae. Pisan pertama oke, mungkin alasannya bajunya ikut kecuci. Kan dimaklumi nggih, jenenge ikut kecuci. Orang sengaja katut kecuci, buke ya wis matur. Bu, niki mengke ampun dibukani. Wong seragame kula lali nek katut kecuci. Nah, itu kita belum melakukan restitusi. Tapi nek ngendhuwi ngendino uga nganggo seragam sing kae Bu, mergone wernane kae. Setiap hari nggak pernah mau. Nah, kita harus melakukan restitusi kepada anak tersebut. Karena apa? Kita harus menegaskan kepada anak bahwasanya kita adalah murid di sekolah ada aturan itu harus ditaati oleh setiap warga sekolah. Nah, kita perlu melakukan restitusi untuk hal-hal yang bersifat urgent dan berdampak signifikan. Nanti Ibu Wita Sari nggih, sudah bisa dipahami nggih. Terus selanjutnya apa masih ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini kelanjutan dari pertanyaan Bu Wita Sari tadi mengenai segitiga restitusi. Kemudian di sini saya akan menanyakan kapan dapat dilakukan restitusi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi atau satu ini? Masih ada lagi? Oh, iya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Setelah mendengar paparan dari Bu Nini tadi, sekiranya sangat bermanfaat khususnya bagi saya, kemudian untuk sekolah kami sangat bermanfaat sekali. Untuk yang saya tanyakan, apakah yang Bu Nini rasakan setelah menjadi CGP? Gitu Bu, terima kasih.
ada lagi atau ini sudah dulu? Oke. Saya coba menjawab, oke, semampu saya. Dari Bu Latri, kapan dapat dilakukan restitusi? Restitusi seperti yang saya jelaskan kepada Bu Witasari, sebaiknya dilakukan secara langsung ketika anak melakukan kesalahan itu tadi. Ya, tidak usah ditunda menunggu besok. Lek nganggo seraan klambi ora seragaman dina iki, tek restitusi sesuk. Bocah wis bingung, wis kaset. Lek njahili koncone wis nuwang-nuwil kesuk wis dielikne jek ora kena terus ora direstitusi lan restitusi jek sesuke. Mergone urung berdarah. Ampun nggih. Ketika sudah berulang dan sudah berdampak signifikan tadi, sebaiknya segera dilakukan restitusi agar anak segera dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki lakunya. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih. Kemudian dari Bu Dwi Wijayanti, apa yang saya rasakan? Saya yang didengarkan saya. Apa yang saya rasakan setelah menjadi CGP? Awalnya kalau dari CGP gede, saya studi. Contohnya SD atau SMP atau SMA. Terus terang kula gede, ora pede, merasa muring yang pegel yang dongkol. Mergone bukan motivasi intrinsik niku wau. Lek kula daftar CGP bukan motivasi dari dalam diri saya. Wong niat kula dhewe iki jangan-jangan iku nek daftar nek kula rujuk dhewe daftar oke daftar to. Terus lah kok bareng pengumuman kelulusan tahap 2 kok kula lolos. Sudah tidak saya harapkan. Kula tidak berharap lolos. Yo enak ternyata saya itu sudah diantar 5 kali gagal terus baru kali ini lolos tuh. Padahal itu sudah sepuluh. Kira-kira ya sak pantangannya Bu Dani, semangatnya luar biasa. Beliau orang Klaten, guru STM, SMK gini sana gitu. Dia bagian mesin. Terus akhirnya setelah mempelajari materi modul 1.1 mulai beliau modul nomor S2. Kan cuma teori, filosofi, Ki Hajar Dewantara itu cuma teori. Belas mulai orang muda. Kemudian 1.2 mulai semin nenek. 1.3 membuat visi misi di bos mulai tertantang. Oh caranya jebule gawe visi sekolah ini koyo ini gitu. Itu terus mulai ada rasa antusias mengikuti. Untuk kok aku iki lolos. Ternyata banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di sini. Ora rugi, wis sekolah dibayari negara, ijik disangoni, dikei souvenir, ijik guru kon pinter ya lho, mamane ora iso. Dadi iso. Ada pertanyaan lagi atau tidak? Saya rasa ini sudah terlalu panjang sekali. Terima kasih untuk teman-teman atas pertanyaan. Semoga jawaban saya memuaskan dan bisa menambah wawasan. Untuk menutup acara saya kembalikan kepada moderator. Demikian acara hari ini telah selesai. Semoga menjadikan manfaat untuk kita semuanya dan menjadi dorongan dan motivasi kepada ibu-ibu yang belum mendaftar CGP. Semoga nanti kalau ada pendaftaran CGP angkatan 12, ibu-ibu semangat untuk mengikuti pendaftaran, gitu ya. Acara telah selesai, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama.